Bab 8. Kenyataan yang sulit dipahami. Maya, dengan hati yang berat dan tubuh yang lelah, mendekati pintu kontrakannya dengan harapan bisa segera beristirahat setelah peristiwa yang melelahkan hari ini. Namun, sebelum dia bisa membuka pintu, dia disambut dengan tatapan tajam dan kata-kata yang menyakitkan dari tetangga yang julid. Wah, tampaknya wanita ini kembali lagi. Cemooh tetangga itu dengan nada yang penuh dengan sindiran. Maya terkejut dan terpaku di tempatnya, merasa diserang oleh kata-kata yang kejam itu. Dia mencoba menjelaskan situasinya dengan cepat, namun tetangga itu tidak mau mendengarkan. Kamu pikir kami tidak tahu apa yang kamu lakukan di luar sana? Memakai baju terbuka seperti itu, kamu pasti wanita yang tidak baik. Sambung tetangga itu dengan suara yang penuh dengan penilaian. Maya merasa sakit hati dan hancur oleh tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Dia mencoba untuk menanggapi, tetapi air mata mulai mengalir dari matanya tanpa bisa dia tahan lagi. Saya tidak seperti yang kamu pikirkan, ucap Maya dengan suara gemetar, mencoba menahan tangisnya yang semakin sulit untuk dikendalikan. Tetangga itu hanya menggeleng dengan sinis, tidak mau menerima penjelasan Maya. Dia terus menjatuhkan kata-kata yang menyakitkan, meninggalkan Maya dalam keadaan putus asa dan hancur oleh julukan-julukan yang dilemparkan kepadanya. Dalam keputusasaan, Maya masuk ke dalam kontrakannya dan mengunci pintunya di belakangnya. Dia merangkulkan dirinya di lantai, membiarkan air mata mengalir dengan deras. Hatinya hancur oleh perlakuan kasar dan tuduhan yang tidak adil dari tetangga yang julid itu. Dia merasa sendirian dan terluka, tanpa tempat untuk mencurahkan kekecewaannya. Hanya ada tangisannya yang mengisi ruangan, mencerminkan kepedihan dan kesedihan yang teramat dalam yang dirasakannya. Maya duduk sendirian di dalam kontrakannya, merenungkan peristiwa yang terjadi hari ini. Dia merasa sedih dan putus asa atas semua perjuangannya di pusat kota yang sepi itu. Air mata masih mengalir di pipinya, tetapi dia mencoba untuk mengendalikan emosinya. Dia merasa kesepian dan terpukul oleh perlakuan kasar yang dia terima dari tetangga yang julid tadi. Rasanya seperti dunia menekannya dengan keras, meninggalkannya terpuruk dalam kegelapan yang menyedihkan. Namun, di tengah-tengah keputusasaan itu, Maya mencoba untuk mencari kekuatan di dalam dirinya sendiri. Dia ingat akan tekadnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, dan dia tidak boleh menyerah begitu saja. Dunia mungkin keras dan kejam, tetapi aku harus tetap kuat. Aku harus melanjutkan perjuanganku, tidak peduli seberapa sulitnya. Bisiknya kepada dirinya sendiri dengan suara yang gemetar. Maya tahu bahwa dia tidak sendirian. Meskipun dia telah menghadapi banyak rintangan dan kesulitan, dia masih memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk melawan dan bangkit kembali. Dia harus mempertahankan tekadnya dan terus maju, karena dia tahu bahwa di tengah kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggunya di ujung jalan. Dengan tekad yang baru, Maya mencoba untuk menghapus air mata dari wajahnya dan berdiri tegak. Dia tahu bahwa hari-hari mendatang mungkin akan sulit, tetapi dia siap untuk menghadapinya dengan kekuatan dan keteguhan hati yang baru ditemukannya. Dengan langkah yang mantap, Maya memutuskan untuk tidak menyerah pada putus asa. Dia akan terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang mencintainya dengan tulus. Maya merasakan getaran telepon di saku bajunya, menghentikan tangisnya sejenak. Dia mengeluarkan teleponnya dengan gemetar, ragu-ragu untuk mengangkatnya. Namun, ketika melihat nama ibu di layar, dia merasa tergetar dan memutuskan untuk menjawab. "Dengarlah, Maya." Suara lembut ibunya terdengar di seberang sambungan. "Apa yang terjadi? Apa yang membuatmu menangis?" Maya menelan ludah, mencoba menahan emosinya agar tidak pecah di depan ibunya. "Oh, tidak apa-apa, Ibu. Hanya sedikit lelah setelah hari yang panjang," jawabnya dengan suara yang bergetar. Ibu Maya terdiam sejenak di sisi telepon, seolah bisa merasakan ketidakpastian Maya. "Maya, kau tahu bahwa kau bisa bercerita padaku, bukan? Aku selalu di sini untukmu." Dengan berat hati, Maya mulai menceritakan kejadian yang terjadi padanya hari itu. Dia menceritakan tentang perjuangannya di pusat kota, tentang pertarungan dengan anak buah wanita misterius, tentang perlakuan kasar dari tetangga yang julid. Air mata kembali mengalir di pipinya saat dia membagikan beban hatinya dengan ibunya. Ibu Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara hangatnya menghibur Maya di tengah-tengah kesedihannya. Dia memberikan kata-kata semangat dan dukungan, menenangkan putrinya yang sedang dalam kesulitan. "Mama bangga padamu, Maya. Kau adalah wanita yang kuat dan tegar," kata Ibu Maya dengan suara yang penuh cinta. "Jangan pernah ragu untuk membagikan bebanmu dengan kami. Kami selalu di sini untukmu, apapun yang terjadi." Maya merasa lega setelah mendengar suara ibunya. Meskipun jarak memisahkan mereka, cinta dan dukungan ibunya selalu membuatnya merasa kuat. Dengan hati yang ringan,
Maya berterima kasih pada ibunya dan berjanji untuk tetap kuat di tengah-tengah cobaan. Setelah percakapan yang panjang dengan ibunya, Maya merasa hangat dan terhibur oleh dukungan yang diberikan. Namun, ketika ibunya mencoba untuk melakukan panggilan video, Maya merasa panik. Dengan cepat, dia menolak panggilan tersebut dengan alasan bahwa sinyalnya buruk atau bahwa dia sedang dalam keadaan yang tidak cocok untuk berbicara melalui video. Namun, sebenarnya, alasan utamanya adalah karena Maya takut ibunya akan melihat bahwa pakaian yang dikenakannya terbuka, dan dia takut ibunya akan mengira hal yang tidak-tidak. Duh, maafkan aku, Ibu. Sinyalnya buruk di sini. Aku akan menelponmu nanti, ya. Maya berusaha untuk terdengar santai, meskipun hatinya berdebar kencang. Ibu Maya terdiam sejenak di ujung sambungan, mungkin merasa sedikit kecewa tapi tetap mengerti. Tentu saja, Nak. Pastikan untuk meneleponku nanti. Aku selalu menunggumu. Maya merasa bersalah atas keputusannya untuk menolak panggilan video tersebut, tetapi dia tahu bahwa dia harus melindungi ibunya dari kekhawatiran yang tidak perlu. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan lebih berhati-hati dengan penampilannya di masa mendatang, terutama saat berbicara dengan ibunya. Setelah menutup panggilan, Maya merasa sedikit lega tetapi juga terbebani oleh rasa bersalah. Dia berjanji untuk berbicara dengan ibunya secepat mungkin dan memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja, tanpa harus memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Setelah menutup panggilan, Maya mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri setelah semua peristiwa yang terjadi hari ini. Dia merasa lega bahwa dia berhasil menghindari panggilan video dengan ibunya, meskipun hatinya masih terbebani oleh rasa bersalah. Dengan langkah yang mantap, Maya bangkit dari tempat duduknya dan bergegas menuju kamar mandi. Dia merasa sangat perlu untuk membersihkan diri setelah hari yang melelahkan ini, bahkan meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di dalam kamar mandi, Maya membiarkan air hangat mengalir di atas tubuhnya, merasa lega dengan sentuhan hangatnya. Dia mencuci semua kepenatan dan kekhawatiran dari hari ini, berharap bahwa air bisa membersihkan tidak hanya tubuhnya tetapi juga pikirannya yang kacau. Saat air mengalir, Maya merenungkan hari yang berlalu. Meskipun banyak rintangan dan kesulitan yang dia hadapi, dia merasa bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya, terutama ibunya. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan tetap kuat dan berjuang menghadapi segala rintangan yang akan datang. Saat Maya mandi, dia merasa sesuatu yang agak aneh di sekitar tubuhnya. Hatinya berdebar kencang saat dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Maya menggigil ketakutan. Pikirannya berkecamuk dengan khayalan terburuk. Apakah mungkin mereka melakukan sesuatu padaku saat aku tidak sadarkan diri? Pikir Maya dengan gemetar. Tubuhnya gemetar saat dia mencoba untuk memeriksa dirinya sendiri dengan cemas. Ketakutan melanda dirinya saat dia menyadari bahwa kehormatannya mungkin sudah dihina oleh para lelaki anak buah wanita misterius tadi siang ketika dia tidak sadarkan diri. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah, Maya merasa terhimpit oleh rasa putus asa. Dia merasa terhianati dan ditelantarkan oleh keadaan yang menyedihkan ini. Tetapi kemudian, dia memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutannya mengalahkan dirinya. Dengan tekad yang teguh, Maya memutuskan untuk menghadapi keadaan ini dengan kepala dingin dan menemukan solusi terbaik. Dia menyingkirkan pikiran negatif dan berusaha untuk memfokuskan dirinya pada tindakan yang perlu diambil. Dengan langkah hati-hati, dia keluar dari kamar mandi dan segera mencari pakaian untuk mengenakannya. Meskipun hatinya masih terasa berat, Maya bersumpah untuk tidak membiarkan peristiwa yang menakutkan ini menghancurkan dirinya. Dia akan mencari cara untuk bangkit kembali dan menjaga kehormatannya, tanpa peduli seberapa sulitnya situasinya. Setelah keluar dari kamar mandi, Maya merasa terbebani oleh pikiran yang mengganggunya. Dengan langkah hati-hati, dia menuju handphonenya dan mulai mencari tahu di internet tentang tanda-tanda jika kehormatannya telah dirusak. Dia menyadari bahwa penting untuk memahami situasinya dengan baik dan mencari informasi yang akurat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan hati yang berdebar, Maya mulai menelusuri artikel dan forum online yang berkaitan dengan pengalaman serupa yang dialaminya. Dia membaca dengan seksama, mencari tahu tentang tanda-tanda dan gejala yang mungkin dialaminya jika kehormatannya telah dihina oleh orang lain. Meskipun penuh kekhawatiran, Maya berusaha untuk tetap tenang dan berpikir rasional dalam mencari jawaban atas ketidakpastian yang dia hadapi. Setelah beberapa saat mencari informasi, Maya menemukan beberapa artikel yang memberikan panduan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Dia membaca dengan cermat, mencatat tanda-tanda yang harus diwaspadai dan langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun tidak ada jawaban pasti yang ditemukannya, Maya merasa sedikit lega setelah mendapatkan sedikit pemahaman tentang situasinya. Dia tahu bahwa dia harus tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi masa depan, tetapi juga bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya.
Dengan tekad yang baru, Maya memutuskan untuk tidak menyerah pada ketakutannya. Dia akan terus mencari tahu lebih banyak dan mencari bantuan jika diperlukan, karena dia tahu bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mencari solusi di tengah-tengah kesulitan. Maya merasa lega dan bersyukur ketika hasil yang dia temukan tidak sesuai dengan ketakutannya yang terburuk. Dengan sedikit kelegaan, dia merasa seolah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Dia mensyukuri bahwa dia masih mempunyai kehormatannya. Pikir Maya dengan lega, menghirup napas dalam-dalam. Perasaan lega dan bersyukur memenuhi hatinya, memberinya sedikit ketenangan dalam saat-saat yang sulit ini. Dia tahu bahwa meskipun situasinya sulit, dia masih memiliki integritas dan martabat yang harus dijaga. Dengan tekad yang baru, Maya memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutannya mengendalikan dirinya. Dia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena dia tahu bahwa dia masih memiliki kehormatannya dan tidak akan pernah menyerah untuk melindunginya. Setelah melewati semua peristiwa yang melelahkan dan emosional, Maya akhirnya merasa kelelahan dan terlelap di atas tempat tidurnya. Tanpa menyadarinya, dia tertidur dengan cepat, terbuai oleh kelelahan dan ketegangan yang menumpuk dalam dirinya. Namun, saat dia terlelap, dia tidak menyadari bahwa dia masih dalam keadaan belum mengenakan pakaian. Dia tertidur dengan keadaan yang sama seperti sebelumnya, tanpa menyadari kesalahannya yang mungkin berpotensi memperburuk situasinya. Di dunia mimpi, Maya merasa tenang dan damai, tanpa beban atau kekhawatiran yang mengganggu. Namun, di dunia nyata, dia tidur dengan tidak sadarkan diri, rentan terhadap bahaya dan risiko. Meskipun begitu, saat ini dia tidak menyadarinya. Dia hanya merasa lelah dan lelap setelah semua yang dia alami hari ini. Dan dalam tidurnya yang tenang, dia tidak menyadari apapun yang terjadi di sekitarnya.